Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tata Jakaria, dia suara utama BPSDB Provinsi Bandung. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu. Dan kali ini pembelajaran yang kelima, artinya finalisasi daripada pembelajaran pertama sampai keempat, dan inilah yang kita tunggu. Mata pelatihan ini berjudul penyusunan kertas kerja. Kalau sudah melihat judul kertas kerja, berarti mindset kita sudah berpikir bahwa akan membuat sesuatu, tidak betul. Nah, saya sengaja menampilkan tayangan yang ini, Bapak Ibu. Ini seorang pejabat di Nusa Tenggara Timur, kalau tidak salah. Beliau itu saya diskusi berdasarkan saran dan kelang staf. Ini kalau tidak salah beliau itu seorang bupati. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Seorang bupati pun mewajibkan ya, transaksi itu wajib dibuat. Karena tahu betul seorang pimpinan itu kalau tidak ada transaksi, maka cepat atau lambat suatu saat akan ada masalah, dan masalah itu akan terjadi, dan kalau memang tidak ada solusinya maka ya dampak hukumnya. Ini sengaja di poin ini saya tekankan, ini salah satu contoh saja. Banyak sekali di tempat lain yang mengharuskan seseorang untuk membuat transaksi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks penyusunan kertas kerja ini adalah gimana caranya kita membuat konsep dan strategi penyusunannya. Itu harus betul-betul kita pelajari. Begitu saya minta keseriusan dari Bapak dan Ibu semuanya dalam materi yang sekarang ini. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, konsep penyusunan telansak di sini adalah si telansak itu sebenarnya sarana saja, sarana kebijakan, di mana bawahan memberikan saran-saran untuk memberikan cara bertindak ya kepada atasan untuk suatu masalah. Jadi kalau misalkan konsep transaksi itu sebetulnya sederhana, tetapi dampak dari ataupun manfaat daripada transaksi sendiri luar biasa. Karena di dalamnya memberikan saran-saran agar atasan untuk melakukan sesuatu tindakan atau suatu action yang betul-betul didasarkan pada regulasi dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya ingin memberikan satu gambaran, ya Bapak dan Ibu, syarat strategi atau strategi penyusunan telansak itu seperti apa, Bapak Ibu. Lagi-lagi Bapak Ibu harus mengetahui persyaratan telansak. Tadi itu Bapak Ibu, persyaratan telansak itu singkat, padat, tepat sasaran, kemudian tidak bertele-tele, dan jelas solusi yang diambil. Kemudian mengerti tentang prinsip-prinsip telansak. Prinsip telansak itu sendiri sebetulnya Bapak Ibu bisa dilihat di modul kami nanti ya. Bapak Ibu bisa nanti belajar dari modul-modulnya, di mana memang kami membuat modul, ada 5 modul Bapak Ibu. Semuanya yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu dari mulai materi pertama sampai keempat itu ada modul, dan yang kelima pun ada modul. Itu lebih banyak lagi di sana dikupas. Tapi dalam konteks hari ini saya akan memberikan yang prinsip-prinsipnya saja. Jadi salah satu prinsipnya adalah telansak itu harus memberikan saran pertimbangan yang matang pada pemilih. Jadi kalau masih bertele-tele jangan dianggap telansak, itu baru bersifat draft saja. Tapi pernah ada pertanyaan kepada diri saya, Pak, kok telansak saya direvisi oleh atasan? Nah, ini dia. Telansak itu pantang direvisi ya, karena telansak itu kalau sudah masuk ke atasan, maka si atasan itu tinggal memilih, bukan direvisi telansak. Keliru itu ya. Jadi kalau penyusun telansak itu adalah prinsipnya cuma satu, dia harus benar-benar apa yang dia buat itu hakul yakin sesuai dengan aturan, dan memang akan benar-benar tercapai maksud tujuannya. Jadi kalau masih belum mantap ya nggak bisa. Kemudian mampu menghabiskan teknik pemecahan masalah dan menggunakan penyusun teknik. Nah di sini juga penting. Nanti prakteknya kita akan lakukan di tempat ini juga. Kalau kita membuat telansak itu wajib tahu tentang bagaimana sih dengan penyusun teknik. Nah, apa sih penyusun teknik itu Bapak dan Ibu? Penyusun teknik itu Bapak Ibu seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi ada kolom ya, ada penulisan,
tidak mendesak, penting, tidak penting. Jadi kita akan mencoba mengkondisikan masalah itu berada di kotak mana, di kuadran mana gitu. Ya, jadi jangan salah, makanya tadi di pembelajaran sebelumnya, kalau melihat permasalahan itu jangan melihat dari masalah yang timbulnya, tetapi data dan faktanya yang kita pelajari. Karena dari data dan fakta itu kita bisa menelusuri apakah memang perlu diselesaikan dengan transak atau tidak. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengklarifikasikan ya, apakah persoalan itu betul-betul dianggap biasa saja, atau kita sedih ya dengan masalah itu, atau ada kebalikannya yang senang gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, klarifikasimu di sini adalah orang ada yang melihat masalah itu ada yang happy, ada yang happy. Ya. Jadi misalkan masalah yang sebenarnya kalau masalah itu nggak ada yang happy sebetulnya ya. Karena kan ada kesenjangan ya kalau masalah itu happy, saya kata masalah. Jadi maksud di sini klarifikasimu itu adalah ketika kita menyelesaikan masalah, umumnya orang mengatakan cemberut. Ya. Kalau biasa saja nggak usah diselesaikan dengan langsung. Jadi klarifikasimu di sini adalah kita berusaha memposisikan di mana nih proses atau penyelesaian masalah yang benar. Kemudian berikutnya adalah kita juga harus berani membuat klarifikasi ada dan tidak ada masalah. Jadi masalah yang tadi kita sudah ketahui itu diklarifikasi, apakah ada nggak masalahnya? Jangan-jangan tidak ada masalahnya. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada masalah, karena seseorang kalau membuat transak berarti dia sudah tahu situasi kondisi yang dihadapi. Dan tadi itu Bapak Ibu kembali ke diri kita. Kalau kita tidak tahu persoalannya, maka jangan coba-coba menyelesaikan dengan transak. Karena transak, ingat sekali lagi, kondisinya dalam keadaan kedaruratan. Saya mengasosiasikan kegawat darurat ini. Kedaruratan di sini artinya betul-betul transak harus hadir, tidak bisa tidak hadir. Ya. Kemudian di sini juga ada solusi mengatasi masalah. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus kita berani dengan tegas apa yang menjadi ide Bapak Ibu untuk menyampaikan pada pimpinan. Karena ketika nanti pada saat memberikan transak, kalau solusinya mengambang atau idenya tidak jelas, itu akan dijadikan bahan tertawaan transak kita. Makanya transak itu menggunakan konsep bekerja sama dengan tim, tidak bisa sendirian. Karena konsep berpikir transak itu kalau kita sendiri berarti hanya kita sendiri yang tahu, tetapi orang lain tidak pernah tahu apa yang jadi masalah. Makanya kita harus bersama-sama. Ya minimal 5 orang atau 4 orang dalam itu. Kemudian inilah komponen transak yang sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2009, di mana yang mengatur tentang tata laksana di lingkungan pemerintah daerah. Di dalamnya ada seperti ini, draft ataupun bisnis ataupun komponen-komponen. Ada persoalan, ada peranggapan, ada fakta yang mengaruhi. Kemudian ada juga ada analisis, kesimpulan dan saran. Sekarang kita masuk ke persoalan. Persoalannya apa sih Bapak Ibu sebetulnya? Ya tadi persoalan itu di dalam komponen transak itu apa sih yang terjadi? What happened today? What happened this time? Apa yang terjadi sekarang ini? Ya, kalau misalnya kita tidak tahu yang terjadi sekarang, jangan pernah membuat transak. Kemudian peranggapan di sini adalah patut diduga ada masalah di sana. Patut ya, jadi tidak bisa kita mengatakan benar itu masalahnya. Jadi patut diduga. Misalkan adanya sebuah kegiatan yang tidak didasarkan pada aturan misalkan. Jadi kita tidak pada posisi menjustifikasi, ada menganggap lah, dan itu anggapannya bukan bersifat individual tapi bersifat masif ya. Semua orang tahu ada masalah di sana. Kemudian fakta-fakta yang mengaruhi di sini, fakta-fakta yang mengaruhi adalah di mana kita tahu persis bahwa itu ada aturan yang mengaturnya, ada aturan yang dilanggar, kemudian juga kondisi permasalahan yang melebar, meluas seperti itu. Jadi masalah itu jadi akhirnya harus kita selesaikan.
Nah, terkadang kita sendiri juga tidak bisa membedakan fakta yang mempengaruhinya, malah tidak memberikan kesan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang berbahaya. Jadi nanti antara persoalan, peranggapan tidak relevan nanti. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian analisis. Apa sih analisis itu, Bapak? Analisis itu dimulai dari kedudukan lembaga kita. Apakah memang kita punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah? Kemudian dikaitkan dengan problematiknya, persoalan yang kita hadapi. Apakah betul ada solusinya gitu? Kalau tidak ada, Bapak Ibu harus cari lagi bahan dan datanya, referensinya, agar nanti ketika menyimpulkan, memberikan saran, kita betul-betul mendapatkan apa yang diharapkan. Yang ketiga, di dalam analisis itu harus benar-benar kita tidak boleh separuh-separuh, kupas tuntas. Jadi mengupas dalam arti disebutkan pasalnya, ayatnya, hurufnya. Karena orang kalau sudah membaca dasar ya, di sini kan regulasi. Kalau hanya berdasarkan PP nomor sekian tahun sekian bahwa ini begini, itu tidak terlalu memberikan kesan yang membuat si pembaca mengerti. Tapi dengan disebutkan dasar hukumnya, tentangnya, pasalnya, ayat, bahkan sampai ke hurufnya, wah itu luar biasa. Kemudian dikupas di sana permasalahan yang menjadikan bermasalah itu di mana, dan dianalisis pun Bapak Ibu harus mencantumkan ada solusinya. Bagaimana solusi dari ketentuan yang memang masalah tadi. Ketika kita tidak sesuai dengan ketentuan, maka ada aturan yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi memang bagi penyusun kelas pemula memang perlu pengalaman, perlu jam terbang kalau saya menyebutnya. Dan tidak begitu Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan telansap, ilmu telansap, terus Bapak Ibu dengan gagah berani saya mampu bikin telansap, tidak bisa. Butuh jam terbang yang membuat Bapak Ibu yakin apa yang dibuat tidak menjadikan Bapak Ibu bingung gitu. Bingung untuk sendiri nggak apa-apa, tapi kalau bingung untuk si pembaca, terutama atasan kita, malah jadi pertanyaan, ini telansap atau apa? Karena naskah dinas telansap itu adalah bukan naskah dinas biasa-biasa saja, tetapi naskah dinas luar biasa. Nanti lebih dalamnya kita akan bercerita banyak kalau sudah bertemu tatap muka dengan Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin karena bersifat teoritis, jadi saya hanya membatasi saja. Kesimpulan ini adalah akumulasi dari problematik yang dibahas di analisa. Kita menyimpulkan sebenarnya terjadinya seperti apa. Nah, itu disimpulkan di sana. Kemudian di sana juga tidak boleh kita memberikan saran Bapak Ibu, karena ruang saran itu ada, itu di kolom saran. Jadi kalau kesimpulan adalah bagaimana kita menyimpulkan problema yang sedang kita selesaikan dari sisi yuridis, dari sisi empirik, dan dari sisi yang lain. Itu seperti itu. Kemudian bagaimana saran? Nah ini yang paling penting dari sebuah transaksi, atau saya menyebutnya jantung transaksi. Saran yang hebat adalah saran yang memberikan pimpinan tidak memilih yang lain. Sulit sekali pembelajaran telansap itu di bagian ini. Di bagian ini Bapak Ibu, terkadang peserta pelatihan untuk mendapatkan nilai lulus itu kebanyakan jatuhnya di sini, di saran. Makanya ada yang perlu dipegang Bapak Ibu, dua. Saran itu bersifat absolut ya. Kalau kita menyarankan itu tidak perlu ada cabang-cabang lagi, nggak boleh bercabang kalau memberikan saran. Jadi absolut itu Bapak Ibu, kalau memang kita ingin sesuatu yang dituju A, jangan pernah A plus amin atau A1 amin, langsung saja ya, mohon kepada yang dituju. Kemudian yang kedua, kuatkan di saran yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, kok sarannya cuma itu Pak yang dimaksud? Ya, di dalam konteks pembelajaran telansap, maka yang paling dikejar adalah saran yang pertama. Kalau saran kedua hanya penegasan. Misalkan begini, perlunya dilakukan pelatihan telansap. Saran yang kedua bukan saran yang lain, tetapi apabila pelatihan telansap tidak dilaksanakan, maka akan berdampak kepada peningkatan mutu SDM, terutama di dalam menelaah satu permasalahan. Udah jelas ya. Apalagi dikasih embel-embel sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2009. Wah, itu atasan seperti apapun udah pasti mau menerima saran-saran seperti itu.
Itu pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba mempraktekkan secara singkat saja ya, bagaimana sih menyusun taman staff. Nah, tadi kan sudah kita gambarkan ya kategori permasalahan. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu ya, seperti ini. Belum tertibnya penata usaha barang milik daerah di dinas pendidikan. Ini contoh saja. Nah, di sini kita plot di kuadran 1 mendesak penting ya. Tapi di kolom keduanya pembangunan musola kantor. Siapa yang tidak menganggap penting, tapi nggak mendesak? Penting musola itu, terutama bagi kaum muslim ini, kaum Islam. Jadi kita harus bisa memprioritaskan masalahnya di mana gitu. Nah, kemudian yang ketiga di kuadran 3 ini, belanja alat musik band. Kalau bagi sebagian di kantornya pemusik ataupun seniman mungkin penting alat musik band itu untuk hiburan, untuk ya relax itu. Tapi enggak, ya artinya tidak penting, juga tidak mendesak kalau menurut saya. Mendesaknya di mana ya? Saya kira enggak terlalu. Kemudian yang berikutnya adalah studi banding. Nah, ini yang jadi malah dikembalikan pada studi banding itu penting mendesak. Keliru Bapak. Di era seperti sekarang ini 4.0, sekarang udah 5.0. Orang sudah tidak lagi mengerjakan sesuatu harus datang ke tempat yang dituju. Cukup dengan menggunakan Zoom ini sudah selesai. Bahkan kita bisa chat di situ, bahkan bisa dikirim bahan-bahannya. Jadi di sini memang butuh jam terbang seorang wisatawan. Nah, katakanlah kita sudah memilih penting mendesak itu masalah penata barang juga. Nah, setelah semuanya kita arsip Bapak Ibu yang tadi, yang penting tidak mendesak, yang tidak penting tidak mendesak, yang tidak penting tidak, kita arsip. Artinya apa? Kita batasi, kita kunci yang penting mendesak. Artinya ya penting yang mendesak, berarti ini yang kita bahas. Itu yang pertama di dalam konteks industri transport. Kemudian kita lihat eksistensinya ya. Ternyata di dalam klarifikasi mood ini ada yang membuat kita happy di sana. Apa itu happy? Ya karena kita ternyata persoalan yang tadi kita hadapi itu ada problem, ada aturan yang membantu kita untuk menyelesaikan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu peraturan pemerintah, ya, kemudian peraturan daerah. Nah, sekarang bagaimana dari sisi cemberutnya? Cemberut di sini Bapak Ibu ada problema, ada masalah yang menurut kita bahwa itu akan muncul terus-menerus. Jadi diperiksa oleh inspektorat, oleh BPK, oleh BKP, itu selalu dipertemuan. Jadi cemberut orang itu, saban tahun ketemu lagi. Tetapi di dalam klarifikasi mood happy ada solusinya, bisa diselesaikan dengan ketentuan yang ada. Kemudian kita masuk ke klarifikasi dan tidak masalah. Tentu di sini pasti tidak ada masalah gitu ya. Artinya tidak ada masalah itu artinya nggak mungkin, pasti ada masalah ya. Kalau ada masalah, tidak ada masalah pasti nggak ada kelas. Nah, ini persoalan. Nah ini Bapak Ibu. Ternyata ada 4 poin ya penata usaha barang milik daerah di sana itu bermasalah. Pertama, kurangnya jumlah petugas pengelola. Kemudian yang kedua, kurangnya SDM. Kemudian tidak terjalinnya koordinasi antara pelaksana kegiatan. Di sini ada mes ya, ada mes. Kemudian tidak adanya anggaran operasional bagi petugas. Jelas di sini ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu dikerucutkan lagi nanti ya, dari tempat ini. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah 4 yang tadi Bapak Ibu ya, kita kembali lagi ke solusi persoalannya. Ini adalah solusinya. Nah, jadi perlu penambahan jumlah petugas, perlu penyelenggaraan diklat atau workshop, perlu meningkatkan koordinasi, disediakannya anggaran. Tapi kesemuanya ini klasik semuanya, klasik. Jadi kita harus bisa memilah solusi mengatasi masalahnya mana. Dari keempat ini pasti ada yang terpenting dari yang penting.
sekarang setelah kita coba dari tempat tadi, kita akan membuat sebuah frame di mana di dalam kuadrat-kuadrat tadi berakhir di sini. Karena nanti pada saat kita membuat telanstaf itu akan seperti ini kurang lebih. Persoalannya apa? Kita ngambil dari persoalan. Peranggapan tadi Bapak Ibu ketika mood buruk itu banyaknya temuan. Fakta yang mempengaruhi itu artinya apa? Jadi di sana di dalamnya adalah ada ketentuan yang bisa menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, kemudian bagaimana analisisnya? Nah, lagi-lagi analisisnya adalah bahwa seharusnya dijelaskan dulu bagaimana sebenarnya kita kehidupan. Kemudian ada peraturan yang memberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan. Di situ dijelaskan oleh Bapak Ibu pasalnya, ayatnya, hurufnya, sampai tuntas ya. Nah, baru kesimpulannya adalah akumulasi dari persoalan yang tadi dijadikan satu dasar untuk mempersiapkan untuk saran-saran tadi. Nah, masuk ke saran, maka di sini kita jelas saran pertama ini adalah sebetulnya kalau saran pertama ini kalau dalam strategi negosiasi ini adalah kita akan memenangkan pertarungan. Jadi di sini dulu kita akan mengingatkan apa yang kita maksud, bahwa alternatif pertama untuk mengatasi belum tertibnya penataan barang di daerah, ya, maka perlu dengan cara penambahan jumlah petugas, penyelenggaraan diklat. Ini dianggapnya 2. Karena tadi ada 4, mungkin dia bikin udah 4 kita masuk. Tapi biasanya saran itu mana yang paling cukup tepat untuk, tapi ini kita ambil 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, meningkatkan koordinasi antara petugas, dan itu adalah apa yang tadi pertama itu Bapak Ibu. Jadi kalau dia masukannya 4, solusinya 4, ya sudah 4 masukan. Tapi biasanya kalau kita pengen manjur dalam buat telanstaf itu harus fokus satu saja, tidak usah semuanya dibahas ataupun semuanya kita munculkan. Nah, di analisis Bapak Ibu kita juga harus mengaitkan dengan produk hukum yang paling bawah, yaitu peraturan daerah. Di situ kita cari padanan ataupun relevansinya terhadap persoalan yang kita hadapi. Nah, sebagai langkah terakhirnya adalah sebelum kita masuk ke dalam konteks yang ini Bapak Ibu, kita harus ingat Bapak Ibu, membuat telanstaf itu tidak boleh terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi betul-betul pada saat menyusun saran yang tadi harus memberikan efek yang terbaik itu. Nah, ini saya buktikan. Alternatif keduanya, jika saran poin pertama tidak dilakukan maka akan terjadi bla bla bla. Jadi di sini ada penegasan. Jadi artinya keinginan-keinginan kita di situ ditegaskan di saran nomor 2. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu untuk membuat penyusunan telanstaf. Kita tidak terlalu khawatir, tidak bisa. Pasti Bapak Ibu dengan gigih dan semangat juang Bapak Ibu yang membuat menjadi seorang penyusun telanstaf, kami yakin dan pasti Bapak Ibu bisa membuat telanstaf. Karena pembelajaran telanstaf itu bukan hal yang baru, sudah sangat lama sekali. Tetapi banyak orang masih menganggap telanstaf itu adalah telanstaf biasa-biasa saja. Justru disinilah saatnya kita Bapak Ibu di level ini Bapak Ibu harus betul-betul mendalami dengan serius untuk bisa mendapatkan sebuah telanstaf. Nah, sebelum saya akhiri rangkaian pembelajaran dari pertama yang pembelajaran dari pengantar sampai berakhir dengan penyusunan telanstaf, Bapak Ibu nanti akan diberikan kuis ya, bikin kuis. Nanti dalam pembelajaran nanti setiap modul Bapak Ibu akan diberikan kuis. Kemudian di dalam modul juga akan ada artikel-artikel jurnal ilmiah ataupun dengan slide-slide-nya. Bapak Ibu kalau tidak bisa menyelesaikan modul 1, 2, 3, 4, 5, maka Bapak Ibu belum bisa mendapatkan sertifikat gitu. Nanti kalau semua sudah, nanti pada saat pelaksanaannya, maka Bapak Ibu akan ada satu momen khusus. Jadi kalau ini tes akademiknya saja lah, untuk syarat untuk menjadi seorang penyusun. Kalau 5 modul terlampaui dengan menyelesaikan kuis yang kita siapkan dengan parameternya nanti ada satu yang sebutan saya sinkronus, ketemu kita, Bapak Ibu akan mendapatkan uji kompetensi bagaimana membuat sebuah telanstaf, maka Bapak Ibu diuji seperti itu. Itu waktunya 1 hari. Jadi kita mulai jam 8, kita berakhir jam 5 sore. Ya kalau misalnya belum selesai bisa sampai jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu pembelajaran telanstaf ini secara akademik rangkaiannya ada 5.
5 modul, 5 materi. Tapi pada saat Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran Transtak dalam bentuk sertifikat, maka Bapak Ibu tidak pada posisi menyelesaikan dengan pembelajaran yang sekarang ini kita langsungkan. Jadi artinya Bapak Ibu menyusun Transtak itu pembelajarannya tidak hanya sampai praktek, tetapi nanti dari praktek ini Bapak dan Ibu akan berakhir kepada uji kompetensi. Ada peluang sebanyak 3 kali kalau Bapak Ibu tidak lulus dalam uji kompetensi. Tapi kalau misalkan sampai lulus 3 kali, maka Bapak Ibu mengulang kembali. Nah ini seninya ya, belajar Transtak itu. Dan ingat Bapak Ibu, pembelajaran Transtak ini baru tingkat dasar. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah mulai mahir, maka ada tingkat lanjutannya. Dan lebih mahir lagi, ada tingkat tingginya. Jadi di teknis ini, pelatihan teknis ini ada 3 strata. Strata dasar, lanjutan, dan yang ketiga dari tingkat tinggi. Saya berharap di tingkat dasar saja sudah cukuplah sebagai kemampuan dasar ASN, karena memang ASN harus memiliki kemampuan itu, dan saya kira tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan menyerah, karena kita baru pembelajaran Transtak dalam bentuk akademis, belum untuk masih teoritis, belum kepada bagaimana sebetulnya lulus tidak lulusnya. Jadi ada satu hari nanti kita sinkronus, Bapak Ibu harus menyelesaikan uji kompetensi itu sampai dinyatakan lulus. Itu diberi kesempatan sampai 3 kali ujiannya. Artinya nanti berlayanan hari kita ada lagi ujian lagi sampai 3 kali. Dan bila mana 3 kali tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak boleh diperkenankan ujian kedua, tapi belajar lagi dari awal. Itu saja barangkali Bapak Ibu saya akumulasikan pembelajaran dari mulai pertemuan pertama dari pengantar, kemudian sampai kepada peranan, teknik negosiasi, pemecahan masalah, dan berakhir di materi ini. Yang paling penting adalah Bapak Ibu semangatnya. Jadi jangan berpikir setelah kita selesai teoritis, Bapak Ibu sudah jadi ahli Transtak. Tidak, masih ada satu langkah besar lagi. Ini secara asinkronus nanti ya, yang 5 materi ini kita lakukan secara asinkronus. Bapak Ibu belajar sendiri, Bapak Ibu mendalami sendiri, tapi nanti di last minutes atau di last game Bapak Ibu harus bisa uji kompetensi. Demikian Bapak Ibu yang mampu saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Semoga dengan hadirnya pembelajaran Transtak ini menjadikan Bapak Ibu lebih kuat lagi sebagai ASN yang sejati ya. Jadi ASN yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah daerahnya ataupun oleh lembaganya. Terima kasih sekali lagi atas kekurangannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.